Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tutut Suryaningsih, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran ekonomi berbantuan komputer. Perkenalkan, nama saya Nisaatun Nurul Ulia, NPM 21187203101 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 7B Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi Google Form dengan judul Ekonomi Pembangunan. Materi yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi mencakup perubahan struktural dalam sektor ekonomi, peningkatan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat. Yang kedua, perubahan dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa. Yang ketiga, pembangunan fasilitas seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. Yang keempat, usaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu atau antar daerah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan mentah yang mendukung kegiatan ekonomi. Yang kedua, tenaga kerja yang produktif dan berkualitas. Yang ketiga, penggunaan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, dana yang digunakan untuk investasi dalam berbagai sektor. Yang kelima, regulasi dan program yang mendorong pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi adalah ukuran atau acuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Beberapa indikator pembangunan ekonomi yang sering digunakan adalah yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, yang kedua, pertumbuhan PDB, yang ketiga, pertumbuhan pendapatan per kapita, yang keempat, investasi, 5, tingkat pengangguran, 6, ekspor dan impor, 7. Konsumsi rumah tangga, 8. Produktivitas, 9. Indeks pembangunan manusia atau IPM, 10. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Kemudian di sini peserta didik wajib mengisi nama, NPM, prodi, dan semester atau kelas. Selanjutnya, peserta didik dapat mengerjakan beberapa soal pilihan ganda. Soal yang pertama yaitu, apa tujuan utama pembangunan ekonomi? A. Menurunkan tingkat inflasi. B. Meningkatkan pendapatan per kapita. C. Mengurangi investasi asing. D. Meningkatkan ekspor dan impor. Soal yang kedua yaitu, berikut ini adalah ciri-ciri pembangunan ekonomi kecuali A. Peningkatan pendapatan per kapita, B. Transformasi struktural, C. Ketergantungan pada sektor agraris, D. Pengurangan ketimpangan sosial. Soal yang ketiga yaitu, faktor utama yang mendukung pembangunan ekonomi adalah A. Konsumsi berlebihan, B. Ketersediaan sumber daya alam, C. Ketidakstabilan politik, D. Tingginya tingkat pengangguran. Soal yang keempat yaitu, indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah A. Tingginya impor barang, B. Peningkatan tingkat pengangguran, C. Kenaikan PDB, D. Penurunan ekspor. Soal yang kelima yaitu, pembangunan ekonomi yang berlanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan A. Keuntungan jangka pendek, B. Kerusakan lingkungan, C. Keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, D. Hanya sektor industri. Selanjutnya ada beberapa soal isian.
yang bisa dijawab oleh peserta didik. Soal yang pertama yaitu mengapa kemiskinan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Soal yang ketiga, berikan contoh dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan berikan contohnya. Soal yang kelima, bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah pengangguran dalam proses pembangunan ekonomi. Itu tadi presentasi Google Form dengan judul pembangunan ekonomi. Ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.